حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Sebelum mulai cek dulu ya, Bu, udah pada tidur kali ya? Ke belakang kedengar enggak? Enggak katanya. Enggak kedengar tapi nyaut ya, aneh. Masih bangun Bu? Masih semangat? Sekarang udah jam 10 kurang 5 menit. Tadi Pak Ustadz Aab bisik paling lama jam 10. Sekarang kurang 5 menit. 5 menit aja ya? Insya Allah. Siap Bu 5 menit? Siap. Sampai jam 10 siap? Siap. Jam 11 siap? Jam 12 siap? Sampai subuh siap? Nyiksa. Alhamdulillah semangat ya ibu-ibu di sini, bapak-bapak siap sampai jam subuh siap. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu di sini ahli nggak bohong. Emang siap ya subuh? Udah pada ngantuk deh, siap baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di belakang ada suaranya. Biasanya ibu-ibu itu paling kencang. Apa terlalu jauh ya? Yang jawab salam didoain mudah-mudahan malam ini dapat berkah, amin. Nanti bisa berangkat umroh ke Mekah, Amin. Bisa tawaf di depan Ka'bah, Amin. Pulang dari Mekah bisa kebeli sawah, Amin. Bisa beli mobil mewah, Amin. Yang punya utang segera lunas hutangnya. Amin. Kenceng banget. Ketahuan tuh yang paling kenceng berarti paling gede suaranya. Apa hubungannya kenceng sama utang? Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para asatid, para habaib, para masyayikh, para guru-guru kita, para tuan guru, wabil khusus ahinal kiram, ada Bapak Ustaz Ahab, ada Bapak Ustaz Mustaqim, ada Bapak Ustaz Teguh Tengku Muda, ada juga Bapak DKM kita Bapak Bang, tahu panjangnya nggak tahu, nggak ada tulisannya soalnya. Mada Allah Ta'ala bituli hayatih, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang kepada guru-guru kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, berkahan dalam ilmunya, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pembawa acara yang udah dari tadi awal acara sampai kayaknya jam 10 ini. Itu benar jam 10. Enggak tahu ini lupa. Pembawa acara yang mohon maaf namanya siapa tadi? Ustaz Nursi, bukan? Ustaz Iwan. Yang saya hormati segenap panitia acara Safari Maulid atau Maulid Safari. Safari Maulid di perumahan Telaga Harmoni Residen. Yang saya hormati tim Hadroh Masjid At-Taqwa, benar gak? Yang suaranya Masya Allah, saya teringyang-yang, suara yang kenceng banget, tapi belum keluar tadi ya suaranya. Apa udah dari tadi? Yang salawat yang kenceng itu yang 3 tahap itu belum ya? Bentar, Insya Allah. Saya waktu di blok apa tuh ya, dulu bareng itu suaranya cakep banget ya udah. Mudah-mudahan tim Hamdulillah tetap solid, tetap melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena tidak ada catatannya, Bu. Kalaupun ada catatannya masalah subuh kali ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tak lupa salawat beserta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda kita, uswah dan qudwah kita, habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita membacakan salawat kepada beliau. Siap? Siap. Tim Hadroh siap? Siap. Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita baca salawat bersama. Salawat busra. Harus siap salawat. Salawat busra siap. Mulai sama suara yang merdu. 1, 2, 3. Wah, bikin suara Simpsonnya mana nih Simpson? Salawat busra. Allahumma
Ya sama-sama orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa amiyati al-abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, wah udah pada tidur ini. Jam 10. Masih bangun? Masih. Bapak-bapak masih bangun? Masih. Oh, hebat, di sini mah kebalik. Kalau di sana biasanya yang kencang suaranya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah suaranya ngegerem. Tapi di sini alhamdulillah bapak-bapaknya sangat semangat sekali. Alhamdulillah. Kalau saya tanya, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini mau ngapain? Mau ngapain? Haji. Mau menghadirin acara safari, mau apa itu maulid? Acara maulid itu apa? Menurut Syekh Jalaluddin Asyuyuti, maulid itu adalah ijtima'un nas, perkumpulan manusia. Siapa manusia? Kumpul enggak? Kumpul. Kumpul itu minimal 3 orang. Ada 3 orang ini? Berarti syarat pertama ada, yaitu perkumpulan manusia. Yang selanjutnya, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Di dalam perkumpulan itu kudu dibacakan minimal sedikit 1 ayat dari Al-Quran. Kita baca Al-Quran nggak tadi? Baca. Alhamdulillah. Berarti yang kedua lulus. Yang ketiga, dibacakan surah Nabi, yaitu biasanya membaca Maulid Ad-Dibai atau yang lainnya. Dari baca belum? Alhamdulillah.
Berarti udah selesai nomor 3. Nomor terakhir, diadakan makanan. Ada makanan nggak? Ada. Alhamdulillah nih depannya ada makanan. Mohon maaf nih agak beda kayaknya makanannya. Beda kelasnya. Di sini mau akuanya agak tinggi. Di sana. Alhamdulillah. Dan setelah disajikan makanan, makanan itu kudu Makan. bukan buat dilihat. Udah dimakan belum? Udah. Habis. Nah, berarti kalau udah dimakan, udah selesai maulid tuh. Selesai maulidnya. Kalau udah selesai berarti Pulang. kalau sisa makanannya bawa pulang, jangan tinggal di sini. Berarti itu baru namanya maulid. Nggak ada ceramahnya berarti. Ya udah. Selesai. Apa itu intinya maulid? Kita langsung ke intinya karena waktunya udah lewat. Berarti udah kena cas ini. Kontraknya sampai jam 10. Ini udah lewat berarti kena cas. Lembur. Berarti langsung ke inti. Apa itu inti maulid? Kita ngadain safari maulid dari pertama. Sekarang udah ke berapa nih? 6. Kelima. Berarti udah 5 kali maulid di sini. Apa tujuan dari ngadain maulid? Tujuan yang paling utamanya adalah limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ini tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya bapak-bapak sini cinta pada Rasul enggak? Cinta enggak? Cinta mana kepada Rasul sama ke istri? Pelan, takut sama istrinya ya. Belakang dari istrinya. Coba tanya ibu-ibunya nih, Bu, kurang kenceng ah, nggak acing. Bu, cinta kepada Rasul nggak? Cinta kepada suami nggak? Enggak. Kacau. Cintaan mana kepada Rasul sama kepada suami? Diam bingung. Dua-duanya cinta, tapi dan cinta itu kan pasti ada beda ya. Kalau bapak-bapak lah, bapak tanya nih, Pak, bangun. Asal mudut bapak bangun. Cintaan mana sama Rasul sama istri? Rasul. Ini cenderani berarti. Cintaan sama Rasul. Cintaan sama Rasul, Bu, katanya Bu. Coba ibu-ibu tanya lagi, Bu, cintaan mana sama suami sama Rasul? Sama Rasul, hebat. Kalau ibu cinta sama suami pasti ada akhirnya. Betul apa betul? Coba Bu bayangin nih, ibu cinta kepada suami. Di saat ibu meninggal, suami menangis gak? Menangis gak? Nangisnya kenceng banget, tapi mata yang kanan doang, yang kirinya lihat-lihat. Siapa ganti istri gua? Ibu-ibu kan pintar tuh kalau ngaji ya, suka ada lagunya tuh, nggak usah dibaca dah. Nyindir suami itu, kenceng nangisnya, tapi sebelah. Yang kanannya kenceng, yang kirinya nyari-nyari, siapa digantinya? Bu, udah meninggal. Biasanya kalau orang meninggal, kalau di kampung sana, yang meninggal itu masukin ke kurung batang, benar nggak? Habis itu diangkat, baru katanya keluarganya mana nih? Ngolong nggak? Suka ada yang begitu? Iya. Ada nggak? Ya. Ngolong, soalnya balik lagi ngolong gitu kan? Biar apa katanya? Biar nggak inget baik, bener nggak? Ya. Pokoknya adalah yang kayak begitu. Ini mah bukan.
Sebelum dimasukin kurung batang, dia langkahin. Langkah kanan, langkah kiri. Ditanya sama teman, bang, ngapain kamu? Itu ajaran dari mana tuh? Kebiasaan mana tuh? Wih, ini bukan kebiasaan, bukan ajaran mana. Ini saya ngelangkahin bini itu karena dulu pernah bilang dia, kalau mau kawin lagi langkahin mayat gua. Karena udah meninggal tuh, langkahin gua sama dia tuh. Berarti udah ada bintik-bintik tuh. Bu, masih cinta suami atau masih cinta Rasul? Takut dilangkahin. Oh, takut dilangkahin. Cinta tanggal muda. Udah meninggal, udah dilangkahin tuh. Disolatin seperti biasa, masukin ke makam. Dibawa ke makam kan? Makam apa kemana? Kalau udah meninggal dibawa kemana? Ke makam terakhirnya ya. Udah dimakamin, udah dirapih tuh. Orang pada pulang, dia sebutkan nangis, dikipas-kipas. Kipas-kipas, ditanya sama temannya, bang, kenapa dikipas-kipas? Apa kamu itu kegerahan istrinya meninggal? Bukan. Karena kata istri dulu pas itu, sebelum kuburan kering, jangan dulu nikah. Wah, ini dia cepat kering, dia dikipasin. Oh, itu. Jadi cintanya suami ke istri, istri ke suami itu pasti ada akhirnya. Apalagi yang namanya bapak-bapak tuh, kebiasaannya itu kalau ditinggal istri itu nggak bisa hidup sendiri. Betul apa betul? Baru ke 7 hari udah cari-cari lagi. Ada yang begitu ada? Nggak ada di sini, orang masih muda-muda semua. Ya tapi kan ada sih yang meninggal istrinya tuh, sudah dapat lagi. Nggak bisa tahan. Tapi cintanya Rasulullah SAW kepada kita luar biasa. Jangankan beliau masih sehat, sebelum meninggal yang beliau pikirkan itu adalah kita semua sebagai umatnya. Ummati. Nanti dibangkitkan di akhirat, yang pertama ditanya bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, tapi yang ditanya aina ummati. Sebegitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Maka sewajarnya dan seharusnya kita cinta kepada Rasul itu melebihi segalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtartumuha wa tijaratun tanshawna kasadaha ahabbu ila Allahi wa rasuli." Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka fatarabbasu hatta ya'tiyakal yaqin. Innallaha la yuhibbul, lanjutnya apa? Innallaha la yuhibbul nggak ada yang tahu ya. Kalau Quran mah ada susah ya. Kalau diberi lagu, coba lagu. Bila ingin bertemu, kencang. Bila ingin bertemu di dalam surga, lanjut. Tuntun harusnya izin baik. Lanjut. Innallaha la yuhibbul fasikin. Berarti ketika kita cinta kita tidak melebihi kepada Rasul, lebih cinta kepada orang tua kita, lebih cinta kepada anak kita, lebih cinta kepada harta kita, lebih cinta kepada perusahaan kita daripada cinta kepada Rasul, maka kita ini termasuk orang fasik. Mau jadi orang fasik? Na'udzubillahi min. Maka melalui maulid ini tumbuhkan rasa cinta kita melebihi segalanya. Karena Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada umatnya luar biasa. Sehingga Allah mengatakan, barang siapa yang cinta kepada Rasul, maka sama dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sepaket kita cinta kepada Rasul, maka sama dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu duha. Waktu duha itu apa? Menggambarkan nikmat yang luar biasa. Udaranya sejuk, benar gak? Waktu pagi, sejuk ke udara pagi? Sejuk. Enak. Cahayanya tidak terlalu menyengat, hangat badannya. Ini menggambarkan bahwa nikmat yang Allah berikan pada kita. Walaili idza saja, di malam demi malam yang gelap gulita. Ini gambaran kita lagi dirundung masalah yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak tahu harus melangkah kemana. Kata Allah, demi kebahagiaan yang aku berikan kepada engkau, kepada kalian, demi kesengsaraan yang telah kau lewati, mawadda aku tidak pernah meninggalkanmu, kata Allah. Jadi kita ini selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai cinta Rasul itu bertepuk sebelah. Kira-kira Bu, Pak, kalau cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak. Supaya enak, berarti harus klop dua-duanya cinta. Maka tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW melalui acara Maulid ini. Cinta kepada Rasul enggak? Cinta itu perlu pembuktian. Benar gak? Dulu pas bapak-bapak lagi ngedeketin calon anak-anak kita, kan ngungkapin cinta tuh, cukup bilang cinta doang apa enggak? Perlu ada pembuktian, ada perhatian, ada pengorbanan. Betul apa betul? Dan begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW, kudu ada pengorbanan, ada pembuktian. Mana bukti kita cinta kepada Rasul? Sholawat nggak pernah, sholat di akhir waktu, sholat sunnah jarang-jarang, paruge selalu ketinggalan. Itukah bukti cinta kita kepada Rasul? Buktikan ya. Setelah Maulid ini, buktikan cinta kepada Rasul. Dengan cara apa? Mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Apa Rasul diantaranya? Sholat awal waktu, sholat sunnah dikerjakan terus. Ketika kita jadi suami, contoh Rasulullah SAW. Apa diantaranya? Rasul itu sebagai suami idaman dari istri-istrinya, walaupun istrinya tidak satu. Namanya juga istri ya, pasti lebih dari satu. Kalau satu apa? Iswan. Tapi jadi suami idaman. Bahkan jangankan istri-istrinya, para sahabat, kalau sehari aja ketemu Rasul, kangennya luar biasa. Karena sahabat itu paling senang berlama-lama dengan Rasulullah SAW. Pernah di suatu saat Rasulullah SAW dakwah dengan sahabat itu dari mulai waktu duha sampai asar. Waktu pagi sampai asar nggak berhenti tuh. Sahabat nggak ada yang komplain, senang aja gitu. Coba kalau sekarang sampai jam 12, walaupun siap sampai subuh, bohong banget itu mah. Rasul itu benar-benar menawan. Kalau jadi istri ibu perempuan nih, contoh istri-istri Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah SAW pulang ke rumah, yang ada di rumah itu bidadari. Maka Rasul bilang, baiti terlalu jadi istri yang salihah. Gampang mau jadi istri yang salihah itu. Pengen jadi istri salihah apa? Mau enggak? Idza ra'atka syarraka. Ketika suami memandang ibu, tersenyum. Jadi mau tersenyum lagi awal bulan doang. Akhir bulan, pertengahan udah mulai. Akhir bulan mah udah kacau dah. Istri Rasul tidak seperti itu. Setia kepada Rasulullah SAW. Maka contoh yuk melalui momen ini,
menjadi hikmah bagi kita. Jangan cuma acara seremonial doang ya. Itu tidak ada artinya. Apalah kita pengorbanan segalanya, waktu, tenaga, pikiran, tapi setelah ini tidak ada perubahan sama sekali. Yang paling penting adalah tadi, yuk tumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah dan buktikan cinta itu dengan meniru sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Siap? Siap jadi suami yang saleh? Siap jadi istri yang saleh, Bu? Mudah-mudahan melalui acara ini, walaupun singkat dan tidak padat, menjadi asbab wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi suami-suami yang saleh. Jangan sampai menjadi suami yang salehah yang selalu sholatnya di rumah, dan menjadi istri yang salihah yang selalu membahagiakan suaminya di kala susah ataupun senang. Mungkin dari saya tidak akan berlama-lama karena tadi jatahnya jam 10, ini udah setengah 11. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi. Saya juga sama masih belajar ya Pak ya, belajar jadi suami yang saleh. Tidak belajar di suami yang saleh ya, belajar di suami yang saleh. Dan kita sama-sama belajar terus. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita minta mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaallah kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan wa ahsana